Di sebuah pagi yang cerah, Rina sedang sibuk mempersiapkan pesanan kue ulang tahun untuk pelanggan setianya. Rumahnya yang minimalis tercium aroma vanila dan gula yang hangat. Di dapur, ia menata hiasan bunga dari fondant dengan penuh perhatian. Sementara itu, Andi baru saja pulang dari jogging pagi. Keringat mengalir di wajahnya, tapi senyumnya tetap lebar saat melihat istrinya sibuk berkutat dengan adonan. Ia mendekati Rina dari belakang, lalu mencium pipi istrinya singkat. Wangi banget, kayak toko roti Paris. Godanya. Rina tertawa kecil. Makasih. Ini pesanan Bu Farida. Kalau besok jadi bisa bayar DP rumah kedua kita. Andi tersenyum. Kamu emang hebat, Rin. Aku bangga punya istri pengusaha sukses. Tiba-tiba, ponsel Andi berdering. Nama yang muncul di layar, Tia. Andi langsung mengangkat. Ya, Kak Tia. Oh ya, aku ingat. Siang ini ya? Oke, aku usahakan pulang cepat. Rina menyipitkan mata sejenak, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu hari ini Tia akan datang ke rumah mereka karena ingin membantu promosi bisnis kuenya di media sosial. Sebagai kakak ipar, Tia memang sering ikut campur dalam bisnis Rina, bahkan kadang lebih aktif daripada dirinya sendiri. Pukul 1 siang, Tia datang. Wanita cantik berusia 32 tahun itu selalu tampil modis. Rambutnya disanggul rapi, parfumnya harum, dan senyumnya selalu hadir begitu mudah. Ia langsung memeluk Rina. Kak Tia, masa pakai high heels segala? Rina tersenyum. Ini kan buat meeting online sama influencer nanti sore, jawab Tia sambil melemparkan tasnya ke sofa. Oh iya, Andi mana? Andi lagi mandi. Tapi dia bilang mau pulang cepat hari ini, katanya ada rencana sama kamu. Oh, cuma ngobrol soal kerjaan. Kamu tenang aja, biar aku yang urus promonya. Setelah mandi, Andi turun dan langsung duduk bersama Tia. Mereka mulai membahas beberapa foto produk dan strategi konten. Rina hanya menemani sebentar, lalu kembali ke dapur. Namun dari sudut matanya, Rina sempat melihat bagaimana Tia memandang Andi. Bukan dengan tatapan sayang seorang kakak pada adiknya, tapi lebih dari itu. Tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dan Andi, dia balas menatap Tia dengan senyum yang sama sekali berbeda dari biasanya. Beberapa jam kemudian, Tia pamit pulang. Andi mengantarnya sampai mobil. Rina yang sedari tadi diam, akhirnya memberanikan diri bertanya. Tadi kalian bicara soal apa aja? Promo bisnis kamu. Kak Tia benar-benar peduli sama kamu. Loh? Jawab Andi ringan. Rina tersenyum tipis. Aku juga sayang sama Kak Tia. Cuma, kok rasanya agak aneh ya cara dia lihat kamu. Andi tertawa. Paranoia? Kamu? Tapi malam itu, saat Andi tertidur lelap, Rina tanpa sadar melihat notifikasi WhatsApp yang masuk di ponsel suaminya. Ia tidak berniat membuka, tapi kata-katanya membuatnya penasaran. Ditunggu ya, jangan telak. Aku kangen. Rina menatap layar ponsel itu lama. Nomor pengirimnya adalah nomor Tia. Detik itu juga, sesuatu di hati Rina mulai retak. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terus membolak-balikkan tubuhnya di sebelah Andi yang tertidur lelap. Kalimat dari Tia masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ditunggu ya, jangan telat. Aku kangen. Kata-kata itu begitu intim untuk seorang kakak ipar. Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya bahasa promosi bisnis? Atau mungkin Tia sedang stres dan ingin curhat dengan Andi sebagai adik? Tapi hatinya tak tenang. Pagi hari, Andi sudah bangun lebih awal dan pamit pergi karena ada rapat penting di kantor. Rina memperhatikan pakaian suaminya, rapi sekali, seperti mau pergi ke acara formal, bukan hanya rapat biasa. Rapat jam berapa? Tanyanya sambil menyiram tanaman di halaman rumah. Jam 9, jawab Andi singkat. Di mana? Di luar kota. Aku harus ke Bandung dulu. Oh, sampai sore. Kayaknya iya. Maaf ya, Kak Tia bilang dia juga mau bantu kamu hari ini kalau aku gak ada. Rina tersenyum tipis. Iya? Oke. Setelah Andi pergi,
Rina mulai membersihkan meja kerja suaminya. Di atas meja, ia melihat ponsel Andi tertinggal. Layar menyala, dan notifikasi masuk terlihat lagi. Sampai jumpa siang ini, sayang. Aku sudah siapin tempatnya. Rina membeku. Ini bukan bahasa promosi bisnis. Ini adalah bahasa cinta. Tanpa sadar, tangannya menggeser layar dan membuka aplikasi WhatsApp. Ia tidak berniat mengorek secara sengaja, tapi rasa penasaran membuatnya terus melihat obrolan antara Andi dan Tia. Beberapa percakapan kemarin. Tia, aku selalu senang ketemu kamu. Rasanya kayak balik ke masa muda. Andi, aku juga. Cepetan pulangnya, biar kita bisa ngobrol panjang. Tia, kamu emang cowok paling manis yang pernah aku kenal. Sayang banget udah punya adik hebat sepertimu. Andi, Kak Tia, jangan gitu dong. Aku malu. Tia, malu atau senang? Rina memegang dadanya. Napasnya tersengal. Jantungnya berdebar cepat. Ini bukan hanya sekadar kedekatan biasa antara ipar. Ini sudah sangat personal. Terlalu dekat. Terlalu intim. Tiba-tiba, pintu belakang diketuk. Rina buru-buru menutup ponsel Andi dan menyembunyikannya kembali. Saat ia membuka pintu, Tia sudah berdiri di sana, tersenyum ramah seperti biasa. Assalamualaikum. Pagi-pagi udah sibuk aja, ya? Sapanya ceria. Iya, Kak. Masuk aja, jawab Rina dengan suara datar. Tia langsung nyelonong masuk. Ia membawa beberapa brosur promosi dan laptop. Aku udah bikin draft konten baru. Bisa kita upload hari ini juga. Rina hanya mengangguk. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Tia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan entah kenapa, semua terasa berbeda sekarang. Seakan-akan, senyum cantik Tia menyimpan rahasia besar. Rina mencoba berpura-pura biasa sepanjang hari, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Tia terasa menusuk. Ia tak bisa lagi melihat senyum itu sebagai ekspresi kekeluargaan. Setiap gerak-geriknya, setiap tatapan mata, semua terasa seperti sandiwara. Setelah promosi bisnis selesai dan Tia pulang, Rina kembali mengambil ponsel Andi diam-diam. Ia tahu ini bukan cara yang benar, tapi rasa penasaran dan ketakutan telah memenuhi pikirannya. Ia membuka riwayat percakapan antara Andi dan Tia beberapa bulan lalu. Tia, aku gak bisa tidur kalau kamu belum balas chat aku. Andi, aku juga, kayak ada yang kurang kalau seharian gak lihat kamu. Tia, sayang banget kamu udah menikah. Aku sering mikir, andai dulu kita lebih dekat. Andi, jangan gitu dong, Kak, bikin aku melayang. Rina menutup mulutnya untuk menahan isak tangis. Dadanya sesak. Ini bukan hanya kedekatan emosional. Ini sudah masuk ke zona bahaya. Pagi harinya, Andi pulang dengan wajah ceria. Ia langsung menyapa Rina dengan pelukan hangat. Rin, maaf kemarin harus keluar kota mendadak. Rina tersenyum tipis. Gak apa-apa. Kamu capek. Lumayan. Tapi hasil rapatnya bagus kok. Kayaknya proyek baru bakal lancar. Andi, kamu sama Kak Tia tuh, deket banget ya? Andi sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Aku cuma merasa, kamu lebih sering ngobrol sama dia daripada sama aku. Andi tertawa kecil. Itu karena Kak Tia suka urusan kerjaan. Dia orangnya aktif, jadi sering kasih ide segala macam. Kamu sendiri kan bilang sayang sama Kak Tia. Iya, aku juga sayang, jawab Rina sambil membalikkan badan. Namun di dalam hati, ia semakin yakin. Ada sesuatu di antara mereka berdua. Beberapa hari berlalu, hingga akhirnya Rina memutuskan untuk memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Andi secara diam-diam. Bukan karena cemburu berlebihan, tapi karena perasaannya tidak tenang. Saat Andi pamit pergi ke kantor seperti biasa, Rina membuka aplikasi itu dari ponselnya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat titik lokasi Andi tidak menuju kantor, tapi ke sebuah hotel di tengah kota. Rina rasakan dunianya goyah. Ia menunggu beberapa jam, mencoba menenangkan diri. Lalu, tanpa pikir panjang,
Ia naik taksi dan pergi ke hotel itu. Dengan alasan ingin memesan ruangan, Rina bertanya pada resepsionis. Maaf, saya mau booking meeting room. Apakah masih ada yang kosong? Meeting room kami sedang penuh hari ini, Bu. Tapi ada beberapa tamu VIP yang menggunakan fasilitas eksklusif di lantai atas. VIP? Di mana saja mereka? Resepsionis ragu-ragu. Di salah satu suite deluxe. Maaf, saya tidak bisa memberikan informasi detail. Rina pura-pura kecewa dan pamit pergi. Namun, sebelum keluar, matanya sempat menangkap gambar di layar monitor resepsionis, foto check-in tamu, dan salah satunya adalah wajah Andi. Detik itu juga, air matanya mulai jatuh. Ia pulang dengan langkah berat. Hatinya remuk. Otaknya terus memutar-mutar pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi antara Andi dan Tia? Apakah mereka hanya sekadar saling suka? Atau, sudah lebih dari itu? Rina tidak bisa tidur semalaman. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan kemungkinan terburuk. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Ia ingin marahi Andi, tapi ia takut konfrontasi akan membuat semuanya makin buruk. Pagi hari, Andi bangun seperti biasa. Ia mencium pipi Rina sebelum mandi dan bersiap pergi ke kantor. Hari ini aku ada meeting lagi, katanya sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Meeting di mana? Tanya Rina datar. Di tempat biasa. Andi, kamu jujur sama aku. Andi menoleh. Maksud kamu apa? Aku cuma pengen tahu, apakah kamu masih sayang sama aku? Andi tersenyum kecil. Tentu aja. Kamu istriku, Rin. Rina menunduk. Kalau begitu, tolong jangan bohongin aku. Andi diam sejenak, lalu berkata, aku gak pernah bohong sama kamu. Setelah Andi pergi, Rina mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pelacak lokasi. Dengan jantung berdebar, ia melihat titik merah mulai bergerak. Dan seperti dugaannya, Andi tidak menuju kantor. Ia langsung menghubungi sahabat baiknya, Luna, untuk minta bantuan. Beberapa jam kemudian, Luna sudah duduk di ruang tamu rumah Rina, mendengarkan semua cerita yang membuatnya geleng-geleng kepala. Jadi selama ini suamimu ketemuan sama kakak ipar kamu di hotel? Di siang bolong? Tanya Luna tak percaya. Ya, aku gak tahu mereka udah sejauh apa. Kamu harus konfrontasi mereka berdua. Gak bisa begini terus. Tapi gimana kalau ternyata mereka emang saling suka? Aku takut. Luna menepuk paha dengan geram. Ini bukan soal takut atau gak takut. Ini soal harga diri. Kamu harus cari bukti lebih kuat dulu, baru bisa ambil langkah selanjutnya. Rina menarik napas panjang. Aku mau ke hotel itu lagi. Tapi kali ini, aku gak cuma ngintip dari layar HP. Sore itu, Rina berpakaian rapi dan kembali ke hotel tempat Andi check-in. Kali ini, ia membawa kartu identitas palsu dan menyewa kamar di lantai yang sama sebagai alibi. Dengan pura-pura sedang jalan-jalan di koridor, Rina mencari suite deluxe tempat Andi berada. Nomor kamar tertulis di monitor resepsionis saat ia melewati meja depan. Suite 607. Ia menunggu beberapa menit, lalu mendekati pintu kamar itu. Suara obrolan terdengar samar dari dalam. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Dan suara itu jelas sekali. Tia, kamu telat banget, ya? Aku udah nunggu dari tadi. Maaf, Kak. Tadi aku sempet dicegat sama tetangga waktu keluar rumah. Oh ya? Jadi Rina gak curiga? Andi menjawab pelan. Kayaknya dia mulai curiga. Tapi dia belum tahu apa-apa. Tia tertawa ringan. Cepetan masuk, Nyuk. Aku kangen banget sama kamu. Rina mundur perlahan, napasnya tersengal-sengal. Hatinya hancur. Bukan hanya karena cemburu, tapi karena pengkhianatan yang begitu nyata. Ia mengeluarkan ponselnya, merekam suara dari balik pintu. Bukti ini cukup untuk membuat dunia Andi dan Tia runtuh. Rina pulang dengan langkah berat. Ia memegang ponselnya erat-erat. Seakan bukti itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak. Di dalam mobil,
Ia menyalakan kembali rekaman suara dari balik pintu hotel. Tia, kamu telat banget. Ya? Aku udah nunggu dari tadi. Andi, maaf, Kak. Tadi aku sempat dicegat sama tetangga waktu keluar rumah. Tia, oh iya? Jadi Rina gak curiga? Andi, kayaknya dia mulai curiga. Tapi dia belum tahu apa-apa. Tia, cepetan masuk, yuk. Aku kangen banget sama kamu. Ulangan kalimat itu terasa seperti tusukan pisau tajam di hatinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan isak tangis. Namun air mata akhirnya jatuh juga. Saat sampai di rumah, ia langsung menuju kamar dan mengunci pintu. Ia membuka laptop dan mulai menyusun rencana, bukan untuk marah atau histeris, tapi untuk mengungkap semuanya dengan cara yang paling efektif. Ia mencetak foto screen capture percakapan WhatsApp Andi dan Tia, lalu merekam ulang bagian penting dari rekaman suara hotel. Ia juga menyiapkan salinan lokasi pelacak HP Andi selama beberapa hari terakhir. Luna datang menjelang malam. Kamu sudah siapin semua? Tanya Luna setelah melihat dokumen-dokumen di meja. Iya, jawab Rina tenang. Aku mau mereka berdua merasakan gimana sakitnya dikhianati. Apa kamu yakin mau konfrontasi mereka berdua langsung? Iya. Aku gak mau main-main lagi. Ini bukan soal cinta atau sayang, ini soal penghinaan. Mereka pikir aku tolol, Luna. Padahal aku diam bukan karena gak tahu, tapi karena masih punya harga diri. Esok pagi, Rina pura-pura baik-baik saja saat Andi pamit pergi. Ia tersenyum, bahkan mencium pipi suaminya sebelum ia pergi. Tapi begitu Andi hilang dari pandangan, Rina langsung menghubungi Tia. Kak Tia, bisa ke rumah sebentar? Ada yang mau aku bicarain sama Kak Tia sama Andi. Oh, ada apa, Rin? Masalah bisnis. Lebih penting dari bisnis. Mohonnya, Kak. Aku tunggu jam 10. Setelah itu, Rina mengirim pesan ke Andi. Sayang, Kak Tia mau ke rumah. Bisa pulang cepat gak? Aku pengen ngomongin sesuatu sama kalian. Andi membalas singkat. Oke, nanti aku usahakan. Pukul 10 pagi, Tia datang lebih dulu. Ia tampak santai, memakai dress kasual dan senyum ramah seperti biasa. Kamu bilang ada yang penting. Ya, tapi kita tunggu Andi dulu. Beberapa menit kemudian, Andi tiba. Ia tampak sedikit gelisah, tapi mencoba berpura-pura biasa. Ada apa, Rin? Kenapa panggil Kak Tia juga? Rina menatap keduanya bergantian. Matanya dingin. Hatinya sudah beku. Kita bicara jujur aja. Gak usah pakai topeng lagi. Andi dan Tia saling pandang. Ekspresi mereka mulai berubah. Aku tahu kalian ketemuan di hotel. Aku tahu kalian punya hubungan yang bukan hanya sekadar kakak adik. Aku juga tahu kalian udah lakukan hal-hal yang tidak pantas. Andi langsung panik. Rin, dengerin dulu. Gak perlu bantah dulu. Lihat ini. Rina menyalakan laptop dan menunjukkan screen capture percakapan WhatsApp mereka, riwayat lokasi Andi, dan rekaman suara dari hotel. Tia langsung memucat. Andi diam membeku. Jadi, selama ini kalian anggap aku tolol? Gak punya perasaan? Kalian pikir aku gak akan pernah tahu? Tia mencoba menjelaskan. Rina, tolong dengarkan kami. Dengarkan? Rina mendelik. Aku udah dengar semuanya. Dari awal kalian mikirin gimana caranya biar aku gak tahu. Biar kalian bisa puas sendiri. Air matanya mulai jatuh. Aku bersusah payah bangun bisnis dari nol. Aku rela tinggal di rumah demi kasih kamu rumah yang nyaman, Andi. Tapi kamu pilih dia? Kakak iparmu sendiri. Andi ingin menjawab, tapi Rina memotong. Ini bukan cuma soal cinta. Ini soal rasa hormat. Dan kalian berdua gak pernah kasih itu ke aku. Rina menutup laptopnya perlahan. Suasana di ruang tamu terasa begitu tegang, seperti udara yang mulai habis. Andi dan Tia masih diam membeku, tak ada kata keluar dari mulut mereka. Lama sekali, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Jadi, desak Rina dengan suara parau.
Gak ada penjelasan. Andi akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. Rin, aku gak tahu harus mulai dari mana. Coba aja. Aku tunggu. Tia mencoba menyela. Rina, tolong pahami kami. Ini bukan rencana awal. Kami juga gak pengen ini jadi begini. Oh ya? Jadi kalian ketemuan di hotel karena kebetulan? Kalian saling kangen karena kebetulan? Kalian bilang sayang cuma karena salah ketik chat? Tia menunduk. Ia tahu semua alibinya akan hancur seketika. Andi menghela napas panjang. Aku minta maaf, Rin. Aku sadar ini salah. Aku lakukan hal yang sangat tidak pantas sebagai suami dan adik kamu. Tapi aku gak bisa bohong sama perasaanku sendiri. Rina tertawa sinis. Perasaanmu? Kamu berani-beraninya pakai alasan, perasaan, untuk hancurin rumah tangga kita. Aku benar-benar ngerasa dekat sama Kak Tia. Lebih dekat dari hubungan biasa. Aku gak bisa hindari itu. Tia akhirnya angkat suara. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku coba lawan perasaan itu. Aku tahu Andi punya istri. Aku tahu dia adikku sendiri. Tapi semakin lama, semakin susah untuk pura-pura gak ada apa-apa. Rina menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Jadi selama ini, aku cuma jadi pelengkap hidup kalian. Bukan gitu? Jawab Andi cepat. Lalu gimana? Rina mendelik. Aku udah bersusah payah bangun bisnis, urus rumah, bahkan rela gak kerja full time biar kamu tenang di luar. Dan kalian balas itu semua dengan pengkhianatan. Andi ingin menjawab, tapi Rina melanjutkan. Aku gak mau lagi dengar omongan kalian. Aku udah cukup dengar semuanya. Ia berdiri, lalu berkata dengan suara tegas. Aku mau kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang. Tia memohon. Rina, tolong, kasih kami waktu untuk jelaskan semuanya. Aku udah kasih kalian waktu bertahun-tahun. Aku diam bukan karena gak tahu, tapi karena masih percaya. Sekarang, aku gak butuh penjelasan. Aku butuh kalian pergi. Andi berdiri pelan. Matanya berkaca-kaca. Jadi, ini akhirnya. Iya, jawab Rina tanpa ragu. Ini akhir dari segalanya. Beberapa jam kemudian, Rina menerima telepon dari Luna. Aku udah datangin kantor pengacara. Kasus ini bisa masuk ranah hukum. Mereka bisa dituntut atas perselingkuhan dalam ikatan perkawinan. Rina menarik napas panjang. Aku gak cuma mau mereka dipermalukan di mata hukum. Aku mau semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Luna diam sejenak. Maksud kamu, viral? Ya, biar semua orang lihat bagaimana seseorang bisa tega hianati orang yang paling sayang sama dia. Hari itu juga, Rina membuat video klarifikasi di media sosial. Dengan wajah tegas dan mata sedikit sembab, ia mulai berbicara. Aku mau cerita tentang pengalaman paling buruk dalam hidupku. Sebagai seorang istri, aku dikhianati oleh suamiku dan kakak iparku sendiri. Mereka pikir aku gak tahu, tapi ternyata semua bisa terbongkar. Aku harap kisahku ini jadi pembelajaran buat kalian semua, bahwa pengkhianatan itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Video itu langsung menjadi viral. Ribuan komentar masuk, ratusan ribu view dalam beberapa jam. Banyak netizen yang memberikan dukungan pada Rina, sementara yang lain mencari tahu siapa identitas Andi dan Tia. Dalam waktu singkat, nama mereka berdua sudah tersebar di berbagai grup medsos, forum, hingga channel TikTok gosip. Reputasi mereka hancur. Hari-hari setelah video klarifikasi Rina menjadi mimpi buruk bagi Andi dan Tia. Nama mereka sudah tersebar di mana-mana. Video itu terus di-share ulang, dengan berbagai reaksi dari netizen, mulai dari hujatan, analisis psikologis, hingga editan lucu-lucuan. Di kantor, Andi tidak lagi diterima oleh rekan-rekannya. Banyak kolega yang menjauh, bahkan atasan memanggilnya untuk pembicaraan serius. Reputasi perusahaan tempat ia bekerja mulai terganggu karena kasus ini sempat dikaitkan dengan lingkungan kerja Andi. Sementara itu,
Tia juga mengalami dampak luar biasa. Sebagai seorang wanita karir yang aktif di dunia bisnis dan media sosial, reputasinya langsung hancur. Beberapa mitra bisnis menarik diri dari kolaborasi, dan akun media sosialnya dipenuhi komentar negatif dari netizen. Rumah keluarga besar mereka pun jadi porak-poranda. Orang tua Andi, yang selama ini percaya bahwa hubungan anak mereka harmonis, syok saat mengetahui kebenaran dari Rina. Ibu Andi bahkan sampai menangis dan marahi Tia habis-habisan. Kamu tuh kakaknya. Harusnya kamu jaga adikmu, bukan malah merebut istri dia. Tia hanya bisa menunduk sambil menangis diam. Ia tak mampu membela diri. Andi mencoba memperbaiki semuanya. Ia mendatangi rumah Rina beberapa kali, memohon agar diberi kesempatan kedua. Tapi Rina tetap tegas. Aku gak cuma mau pisah secara hukum. Aku juga pengen pisah secara hati. Dan itu udah gak mungkin. Pertemuan terakhir mereka terjadi di sebuah ruang mediasi resmi, disaksikan oleh pengacara dan keluarga besar dari kedua pihak. Di hadapan semua orang, Rina berkata, "Aku gak dendam sama kalian. Tapi aku juga gak bisa pura-pura baik-baik aja. Kalian udah ambil sesuatu yang gak bisa dikembalikan. Rasa percayaku. Aku berharap kalian bisa belajar dari ini. Bahwa cinta gak bisa jadi alasan untuk khianati orang lain." Andi menangis. Tia menutup wajahnya dengan tangan. Setelah itu, proses cerai dimulai. Beberapa minggu kemudian, Rina pindah ke apartemen kecil dekat pusat kota. Ia ingin memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Bisnis kuenya mulai pulih, bahkan lebih sukses karena banyak orang yang mendukung perjuangannya. Ia membuat konten edukasi tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, membangun harga diri kembali, hingga tips menjalani hidup mandiri sebagai mantan istri. Ia menjadi inspirasi banyak wanita. Sementara itu, Andi dan Tia memilih pergi dari kota itu. Mereka tidak pernah terlihat bersama lagi. Kabarnya, Tia pindah ke luar negeri untuk mengambil studi lanjutan, sedangkan Andi resign dari pekerjaannya dan bekerja di tempat yang jauh dari sorotan publik. Mereka berdua hidup dalam kesepian. Dan meskipun cinta mereka pernah begitu kuat, kini hanya menyisakan penyesalan yang dalam. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian resmi terjadi. Kota itu kembali tenang, tapi gema cerita tentang pengkhianatan yang dilakukan Andi dan Tia masih sering diperbincangkan secara diam-diam di lingkaran keluarga besar mereka. Rina kini hidup dengan lebih ringan. Ia masih menjalankan bisnis kue online-nya, bahkan sudah membuka toko kecil di pusat perbelanjaan lokal. Bisnis itu ia beri nama Kue Rindu. Sebuah simbol bahwa dari luka pun bisa lahir sesuatu yang manis. Ia juga aktif membuat konten edukasi di media sosial. Video-video berjudul "Bagaimana Bangkit Setelah Dikhianati Orang Terdekat". Harga diri lebih penting dari cinta yang salah. Jangan takut sendiri, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Menjadi viral dan menyentuh banyak hati, khususnya para wanita yang pernah mengalami hal serupa. Di salah satu video terbarunya, Rina tampil sederhana, duduk di sudut toko sambil memegang secangkir teh hangat. "Aku dulu pikir, hidupku hancur karena pengkhianatan. Aku merasa tidak cukup cantik, tidak cukup baik, sampai suamiku mencari cinta di tempat lain. Tapi sekarang aku sadar, bukan aku yang kurang. Mereka yang salah pilih. Aku bersyukur semua ini terbongkar. Karena kalau gak, mungkin aku akan terus hidup dalam ilusi kebahagiaan yang palsu. Sekarang aku lebih kuat, lebih jelas, dan lebih sayang sama diri sendiri." Video itu ditonton ratusan ribu kali. Banyak komentar dukungan mengalir deras. Sementara itu, di kota yang berbeda, Andi sedang menata hidup barunya. Ia bekerja sebagai desainer freelance, jauh dari sorotan publik. Ia tidak lagi aktif di media sosial. Suatu malam, saat sedang melihat berita online, matanya tertuju pada artikel tentang Rina, bagaimana mantan istrinya itu menjadi inspirasi banyak orang. Ia tersenyum kecil, meskipun air mata jatuh tanpa sadar. "Aku benar-benar kehilangan orang terbaik di hidupku," gumamnya pelan. Sedangkan Tia, kabarnya ia sedang menempuh studi psikologi di Singapura. Di akun LinkedIn-nya, ia menulis,
Dari kesalahan, kita belajar. Dari penyesalan, kita tumbuh. Saya tidak ingin dihakimi, tapi saya siap bertanggung jawab. Semoga apa yang saya pelajari nanti bisa membantu orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebuah langkah kecil menuju pemulihan. Pada akhirnya, cerita ini menjadi lebih dari sekadar drama rumah tangga. Ini adalah kisah tentang harga diri, pengkhianatan, keberanian untuk menghadapi kebenaran, dan kemampuan untuk bangkit setelah segalanya hancur. Dan bagi banyak orang, kisah ini adalah pengingat. Cinta itu indah, tapi integritas lebih penting. Keluarga itu dekat, tapi pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Dan kadang, dari retakan hubungan, kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya.